tulis di kolom komentar masjid-masjid yang menurut kalian unik supaya bisa kita datangi, oke? Ayo Bu, nggak apa-apa sama Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Supriyadi. Kali ini Graha Properti memiliki program baru di YouTube channel Properti, yaitu mengenai bedah masjid. Di program ini saya akan mengunjungi beberapa masjid yang memiliki desain arsiteknya dan sejarah masjidnya yang unik. Saat ini saya akan mengunjungi Masjid Lause di daerah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepatnya berada di tengah perkantoran dan pertokoan kawasan Pecinan Sawah Besar. Sepintas, masjid ini serupa dengan ruko-ruko lain yang ada di sekelilingnya. Masjid sebagai rumah para mu'alaf keturunan Tionghoa karena sudah ribuan menyatakan diri memeluk Islam dan mengucapkan ikrar syahadat. Desain yang mirip dengan bangunan bergaya Tiongkok yang dikombinasi oleh warna hijau, merah, dan kuning. Hampir mirip bangunan kelenteng. Yuk kita lihat ke arah masjid. Kalau masjid ini ternyata ada di lingkungan perkantoran dan pertokoan. Kita bisa lihat masjid yang sangat berbeda. Di sana ada lampion. Kalau kita perhatikan, ini adalah kombinasi antara Islam dan Tionghoa. Kubah di masjid dan menara di masjid adalah lazim ada di masjid, baik di Indonesia maupun di mancanegara ataupun di belahan dunia sana. Di sini kita lihat uniknya bahwa tidak terlihat baik itu kubah maupun menara. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat sejarah dan ada apa di dalamnya. Nah, ini dia bahwa di sini ada papan nama peresmian pada tahun 1994. Waktu itu Habibie masih menjabat Ketua Umum ISMI Pusat. Diresmikan pada 4 Februari 1994. Kita masuk. Saya akan menjelaskan pintu masuk utama ini menggunakan pintu panel solid. Artinya ini kayu utuh, kayu isi. Hanya dicat merah karena Masjid Lause ini didominasi oleh warna merah, kuning, hijau, dan putih. Kita masuk ke dalam. Menurut keterangan yang kita dapat, bahwa pertama ini dijadikan masjid, awalnya hanya satu ruko. Satu ruko itu ukurannya 5x20. 5x20 itu kira-kira saya menghitungnya menggunakan ukuran ubin yang ada. Sehingga didapat 5x20, 100 meter. Di dalam perjalanannya, Masjid Lause ini berkembang sehingga menambah satu ruko kembali, sehingga satu lantainya menjadi 200 meter persegi. Ruko ini terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 dan 2 itu digunakan untuk masjid, lantai 1 untuk masjid laki-laki, lantai 2 untuk masjid perempuan.
Sedangkan lantai 3 itu untuk kebutuhan administrasi dari masjid ini sendiri. Untuk lantai 4 itu digunakan sebagai ruang pertemuan. Artinya untuk jamaah Masjid Lause ini bisa menggunakan ruang pertemuan tadi. Contohnya untuk kalau ada perkawinan, kalau ada pertemuan keluarga. Nah, itu gambaran dari luasan Masjid Lause ini. Kita ke dalam. Di dalam perjalanannya juga bahwa masjid ini ada beberapa perubahan. Perubahannya kita bisa lihat di atas sini ada lubang. Setelah saya cari informasi, kalau menurut ilmu arsitektur itu sebetulnya hanya untuk pertukaran udara. Artinya udara itu mengalir. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Pak Yusman Iriansyah bahwa di situ juga digunakan untuk para Tionghoa yang datang dari Cina atau datang dari dalam negeri sendiri, tujuannya untuk memperkenalkan dengan cara mereka dibawa ke lantai 2 dan untuk melihat cara beribadah secara Islam, sehingga mereka bisa mengikuti apa itu sholat, apa itu tausiah, apa itu penjelasan-penjelasan dari guru-guru mereka. Sehingga secara bertahap Masjid Lause ini dengan halus membawa para jamaahnya secara bertahap. Sehingga secara pelan dan halus pasti mereka akan datang ke sini. Kita ke depan. Kita lihat di sekeliling masjid lantai 1 ini ada kaligrafi. Ternyata kaligrafi ini didatangkan dari negeri Cina. Nah, kita lihat ke bawah bahwa di sini ada saf. Safnya itu tidak sejajar lagi dengan bangunan yang ada. Kenapa? Karena ruko ini diperuntukkan untuk jual beli. Sedangkan masjid adalah tempat beribadah yang memerlukan arah, yaitu ke kiblat. Kiblatnya itu ternyata seperti ini. Dan di sana ada mihrabnya. Kita tahu penentuan kiblat itu pasti ditentukan dari Departemen Agama. Diukur di mana ada kiblat, di sana didapat kiblat. Sehingga ini kesannya mengikuti arah kiblat, tidak mengikuti bentuk dari bangunan ini sendiri. Oke, sehubungan dengan sudah masuk waktu sholat zuhur, sementara acara ini kita tutup dulu. Nanti kita sambung kembali, kita potong untuk sholat zuhur bersama di Masjid Lause ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awal berdiri Masjid Lause ini, di awalin itu berdiri yayasannya lebih dulu. Yayasannya itu namanya Yayasan Haji Karim Ui Cheng Hin. Nah, Yayasan Karim Ui Cheng Hin itu dipakai nama Karim Ui Cheng Hin, nama yayasan kita. Itu dalam rangka kita mewariskan sosok Karim Ui itu kepada generasi berikutnya itu. Karena sosok Karim Ui itu di Indonesia ini dikenal sebagai, dia seorang Tionghoa datang ke Indonesia, dia sebagai nasionalis, dia pejuang. Zaman itu, zaman penjajahan, beliau ikut berjuang bersama Bung Karno. Tadinya non-Islam, masuk Islam, jadi mu'alaf, tapi dalam perkembangannya dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama Islam.
Beliau tahun 1939 itu sudah menjadi tokoh Muhammadiyah, pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Di Indonesia ini ada yang dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Aswalinya, dari ISMI, KAHMI, dan tokoh-tokoh Cina Muslim, termasuk putranya beliau itu Pak Haji Ali Karim Ui Cheng Hin, itu bersepakat mendirikan yayasan dengan nama beliau, itu namanya Yayasan Haji Karim Ui Cheng Hin, nama yayasannya. Nah, dalam rangka kenapa pakai nama beliau, dalam rangka waktu itu memang kita ingin fokus menyampaikan informasi tentang agama Islam ke kalangan Tionghoa yang ada di Indonesia. Karena waktu itu kita lihat kalangan saudara kita di Tionghoa ini sangat potensial menerima informasi tentang Islam itu. Mereka mungkin selama ini masih kurang pas persepsinya tentang agama Islam gitu, sehingga perlu diberikan informasi yang sesungguhnya tentang agama Islam. Nah, sehingga dipakailah nama beliau itu, kita berada memilih tempat di lingkungan ini namanya lingkungan pecinan. Lingkungan pecinan. Nah, itu tahun 1991 menyewa tempat ruko, satu ruko tadinya disewa, bentuknya ruko ya di sini Jalan Lause ini bentuknya satu ruko. Nah, dijadikanlah tempat sholat, tempat masjid, sehingga waktu itu dikenal lah Masjid Lause ini sebagai masjid yang statusnya sewa gitu, karena rukonya waktu itu sewa, belum milik. Sehingga kalau misalnya pemilik gedungnya tidak memperpanjang kontraknya juga habis juga riwayat masjidnya. Tapi alhamdulillah begitu pemilik gedungnya menawarkan supaya gedung ini dibeli aja katanya gitu kan, supaya dibeli. Nah, waktu itu pengurus belum punya dana untuk beli, sehingga dicarilah siapa donatur yang akan membeli gedung ini. Nah, singkat cerita waktu itu dapatlah yang membeli gedung ini lewat Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie waktu itu ketua ICMI, beliau Menristek Teknologi waktu itu ya Pak ya. Nah, beliau lah yang membeli gedung ini, mewakafkan kepada Yayasan Karim Ui untuk dijadikan masjid. Pada tahun 1994 diresmikan oleh Pak Habibie sebagai Masjid Lause. Nah, dipakailah waktu itu karena kita memang kegiatan kita ingin merangkul saudara kita dari Tionghoa itu supaya mau datang ke sini, datang ke masjid, sehingga kita buatlah suasananya seperti suasana mereka bukan datang ke masjid pada umumnya gitu, supaya mereka merasa nyaman, merasa enak datang gitu. Sehingga kebetulan juga kita berada di jalan namanya Jalan Lause, sehingga kita udah buat gampang deh namanya namanya Masjid Lause gitu. Karena biasanya kan umumnya masih kan namanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah, ini pakai bahasa Mandarin deh nama Lause, karena tadi supaya teman-teman kita dari Tionghoa itu merasa nggak asing gitu. Karena dia melihat suasananya ya seperti mereka familiar selama ini aja, mungkin di kelenteng, di wihara seperti itu. Lause itu kalau dalam bahasa Mandarin, ya kalau dalam bahasa Arabnya itu mungkin ustadz atau bahasa kita guru gitu. Jadi bisa diartikan guru atau orang yang dihormatin lah ya, orang yang jadi cocok lah namanya. Cocok namanya Lause ya, masjidnya ya seolah-olah namanya bahasa Mandarin tapi maknanya itu tadi guru gitu ya. Dan sehingga kita ya memang tadi dari nama itu juga menarik gitu untuk saudara kita di Tionghoa tuh, wah pengen tahu nih masjid kok ada pakai bahasa Mandarin nih masjid. Dipacu siapa yang mau masuk ke sini, insya Allah jadi guru ya. Insya Allah ya semuanya kita saling berbagi ilmu gitu, jadi guru ya. Sebetulnya kalau tanya keistimewaan, kalau dari segi fisik bangunan ya kita sangat sederhana ya, nggak ada istimewanya ya, kita kecil, bangunannya kecil. Tapi mungkin keistimewaan kita dilirik oleh orang melihat keberadaan Masjid Lause ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Salah satunya itu tujuan pengurus mendirikan Yayasan Karim Ui dengan Masjid Lause-nya itu dalam rangka kita memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini dalam rangka menuntaskan masalah pembauran. Masalah pembauran di Indonesia itu masih sangat sensitif sekali Pak ya, antara pri dan non pri gitu, itu sangat kecil atau masalah kecil pun bisa menjadi besar gitu. Nah, kita mencoba menjadi menjembatani supaya kita bisa membaur tanpa membedakan suku, etnis, agama, itu kita berusaha menjadi jembatannya gitu Pak, Masjid Lause itu. Ya kalau arsiteknya mungkin ide-ide aja ya, seperti tahu kita kan waktu itu pengurusnya memang kebanyakan dari Muslim Tionghoa, dia melihat mungkin datang ke negeri Tiongkok, ke Beijing, lihat suasana bangunan sana, ya seperti gitu, sehingga punya ide, sehingga kita bagaimana kalau ini masjid ini juga tidak menampakkan seperti masjid umumnya, misalnya ada menara, ada kubah, tidak ada. Kita cuma ornamennya kita menyesuaikan dengan keadaan saudara kita dari Tionghoa yang familiar sama mereka, jadi suasana seperti bangunan di Tiongkok sana, kita mencontoh
warna-warninya seperti di kelenteng gitu. Jadi bahkan kita pasang-pasangin juga lampu lampion gitu. Jadi itu tadi supaya ya kelebihan kita di situ supaya saudara kita dari Tionghoa itu merasa nyaman datang ke sini, merasa tidak datang ke masjid gitu, tapi mereka berada di masjid gitu Pak. Nah, jadi kita tujuan kita seperti itu supaya saudara kita tuh mau datang ke sini tuh dengan merasa senang hati aja, nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa minder gitu Pak. Iya. Hiasan-hiasan ini datang dari Tiongkok. Iya, kita kaligrafi kita semua ini, kaligrafi kita ini khas tarikan kaligrafi ini khas dari Tiongkok sana Pak. Jadi beda dengan didatangkan dari sana. Didatangkan sana. Kebetulan ada pengurus yang jalan-jalan ke sana dikasih, ada juga hadiah dari ulama-ulama di Beijing itu kepada Masjid Lause dihadiahkan. Boleh nggak kita lihat seperti apa sih ke atas Pak? Boleh, boleh. Alhamdulillah kita bisa lihat suasana kita di masjid kita baik. Baik, mari. Baik Pak, kita lihat ke atas. Baik Pak, ya, silakan Pak. Ya. Ini masih menggunakan tangga biasa ya? Kita masih tangga biasa nih, belum kuat kalau mungkin struktur, kalau bikin lift, bikin apa mungkin. Ya, pasti karena ini kan hanya bangunan-bangunan ruko ya. Pak, data-data pengislaman kita nih Pak. Oke. Ini data-data yang bersahadat, kita mulai melakukan pengislaman itu tahun 97. Ini jumlah-jumlahnya tiap tahun itu alhamdulillah turun naik lah grafiknya ada yang naik. Ya, ini kalau di total tadi sekitar 2000-an tadi ini ya. Ini yang kalau semuanya ya. Ya. Gitu, ya. Ya Pak, silakan. Baik ya. Nah ini ada 2. Opening di lantai 2 masjid untuk wanita ya. Lantai 2 biasanya sehari-hari untuk wanita yang sholat sini. Nah ini di sini ada opening di sini tujuannya untuk apa ya Pak? Di samping pertukaran udara mungkin apa Pak? Salah satu tujuannya kita ada semacam balkon ini. Ya. Nah ini dalam rangka kita saudara kita dari Tionghoa itu biasanya belum Islam, dia belum masuk Islam gitu. Dia pengen tahu, pengen lihat bagaimana orang Islam beribadah, bagaimana sholatnya, bagaimana pengajiannya. Biasanya mereka ke sini dia sambil nonton, sambil lihat, oh gini cara sholatnya. Gitu. Diajak di sini, pemula-pemula. Dipersilakan gitu, dia pengen lihat. Dipersilakan. Bukan pemula, memang mereka belum masuk Islam. Oh belum. Memang belum. Dia pengen tahu dulu, pengen tahu. Pengen tahu bagaimana yang orang sholat, dia bisa ngelihat di sini, oh begini caranya sholat. Gitu. Seperti itu. Ini tujuannya seperti itu. Jadi balkonnya sengaja dibuat untuk itu. Oke. Nah, dari ruko yang tadinya 1, sekarang ada berapa ruko Pak? Ada 2. 2 ruko kita buka jadi agak besaran di sini. Tadi kan cuma 1 sini nih. Ini dibuka jadi 2. Oke. Artinya ini kan untuk lantai sholat. Ada perubahan strukturnya. Sudah sangat berubah Pak. Ya, jauh dari awalnya sudah berubah ya. Sudah berubah ya. Jadi, bukan seperti ini awal-awalnya. Semuanya kita memang sudah dirubah total lah, boleh dirubah kita sampai tampak depannya juga kita itu udah seperti tampak depan sekarang itu udah beda dari awalnya. Ya, karena pembebanan antara ruko dan masjid itu kan beda. Jauh beda. Karena apa bobotnya itu jamaahnya banyak ratusan mungkin pasti ada perubahan kan. Oke Pak, kita naik ke lantai 3. Baik, kita lihat lantai 3 sekretariat kita. Nah, kita sampai di lantai 3. Ini untuk pimpinan kita, Pak Ketua kita di sini, Pak Ali Karim. Untuk manajemen masjid ya. Ketua. Kalau ada pertemuan sama karyawannya, berapa orang untuk rapat di sini bisa kita pakai. Oke. Termasuk ini dari Tiongkok juga nih? Iya betul. Semua lukisan-lukisan apa kaligrafi ini dari sana semua itu. Ini semua ini. Lampionnya ciri khasnya ya? Ya, lampion, kita pakai lampion gitu. Kalau di sini kita punya ini Al-Qur'annya mungkin. Al-Qur'an dalam bahasa Mandarin ada. Oh, ada Al-Qur'an bahasa Mandarin? Oh, itu di atas Al-Qur'an dalam bahasa Mandarin. Oh, itu sudah diterjemahkan ke Mandarin? Terjemahan dalam Mandarin. 30 juz? Iya, betul. Masya Allah. Tuh, ini terimanya dalam bahasa Mandarin, Pak. Bahasa Mandarin nih ternyata nih sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Ini yang terjemahannya dari mana? Ini kita dapat dari kedutaan ya, kedubes biasanya. Kedubes dari sini. Iya. Oke. Jadi memang sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin terjemahannya. Jadi ini untuk mempermudah juga supaya kita dari orang Tionghoa itu dia pengen tahu Islam, kita kadang-kadang kan belum bisa bahasa Indonesia atau belum bisa, sehingga dia bisa belajar dari terjemahannya ini. Saya baru lihat. Baru tahu ada bahasa Mandarin. Baru lihat. Ini perpustakaan kita ada buku-buku berapa. Ini
Ini ininya. Ini perpustakaan sekalian yang sampai tambahkan itu juga. Baru lantai 4. Pak, perpustakaan ya. Ya. Di lantai 3 ini ada satu pertanyaan lagi yang pengen saya tahu, Pak. Bapak boleh menjelaskan nggak, ini siapa sih Pak yang bertiga ini, Pak? Oh ya, ini bertiga ini yang duduk itu Pak Karim Uy Cheng Hin. Nah. Yang sebelah kanan ini yang sebenarnya Bung Karno, yang itu Buya Hamka. Oh, Bung Karno, itu Buya Hamka, ini yang Pak Karim Uy. Pendiri dari... Bukan pendiri, ya beliau ini namanya dipakai sebagai nama yayasan. Oh. Jadi begitu beliau meninggal, dipakailah nama yayasan ini namanya Pak Karim Uy Cheng Hin. Pak Karim Uy Cheng Hin ini dia dikenal sebagai tokoh nasional. Karena tadi dia pejuang, dia tokoh agama, dan juga bisnismen yang cukup sukses. Oke. Termasuk ada Pak Din Samsudin. Oh, ini tamu-tamu yang pernah datang ke sini. Yang ini nah, salah pendirinya itu Pak Yunus Yahya itu. Pak Yunus Yahya itu pendirinya. Wah, ini pendirinya Pak Yunus. Sama Buya Hamka. Nama yayasannya. Nah, ini yang nama yayasannya. Ini salah satu kegiatan itu memang kita sering dijadikan tempat kumpul-kumpul para pejabat datang ke sini, bahkan presiden pun sini, Pak SBY pernah jadi sini, Pak Habibie gitu. Jadi memang walaupun kita kecil, tapi jadi perhatian untuk ada sesuatu di Masjid Lause ini, ada sesuatu yang bagus untuk dicontohkan pada masyarakat gitu. Mungkin kita ke atas. Ke lantai 4 deh, kita tambah pemerintah ya. Ya, ini sebetulnya tempat kita kecil-kecilan, acara awal kita kalau ada seminar, ada pengajian, ada pembinaan mualaf yang spesial, biasanya kita di sini. Bisa mendatangkan rezeki. Ya, ini juga inspirasinya mungkin dari ESQ juga ini yang seperti ini apa? Pakai Pak, basah. Nah, kita waktu kita pernah ikut ESQ, wah ini kayaknya bagus juga nih, pakai lampu-lampu. Betul. Suasananya jadi situ ya. Kita biasa pembinaan mualaf kita sini tuh untuk ini Pak, biasanya yang baru belajar baca Quran. Di sini ya? Kita datangkan guru ngaji yang metode mungkin 6 jam, 1 hari bisa kenal huruf-huruf Al-Quran. Gitu. Nah, kalau ini bingkisan-bingkisan kita untuk mualaf-mualaf kita. Ini yang bingkisan baru bersahadat, kita berikan bingkisan. Apa gitu. Boleh tahu isinya apa ini Pak? Isinya boleh kita lihat Pak. Isinya ini setiap mualaf dapat ini ya? Beda-beda untuk kegunaan. Kalau untuk wanita ada mukena, kalau yang laki-lakinya sarung, sajadah, gitu. Ada sejadah, gitu Pak ya. Oh, sajadahnya ya. Ada sarung, ada buku ini belajar. Ini untuk laki ya? Untuk laki-laki ya, ada buku pelajaran sholat. Oh iya. Kalau yang untuk perempuannya biasanya mukena. Ada mukena ya. Gitu. Nah, kita sudah dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Alhamdulillah. Ini kita sudah tahu semua. Jadi tujuan dari Masjid Lause itu bukan semata-mata untuk usaha konsisten menyatukan umat, tapi juga di sini ada simbol-simbol yang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Harus tahu, Lause kecil tapi konsisten. Bermanfaat untuk umat. Amin. Nah, kesimpulan yang kedua, masalah struktur. Saya yakin ini sudah mengikuti kaidah struktur karena dari 94 sampai sekarang bangunan itu nggak ada masalah kan Pak? Alhamdulillah nggak ada masalah. Apa pernah gempa, goyang-goyang juga nggak apa-apa itu. Berarti sudah diuji ya. Artinya walaupun tidak tertulis bahwa strukturnya itu begini, harus pakai besi begini, betonnya harus pakai karakteristik segini, tebalnya segini, tapi dengan usaha umat sama-sama, saya melihat ini seluruh yang pernah ikut andil di sini merupakan seluruhnya arsitektur. Insya Allah. Karena apa? Karena sama-sama mendukung. Jadi sudah meyakinkan sekali bahwa ini sudah mengikuti kaidah-kaidah arsitektur dan struktur. Walaupun tanda kutip yang punya ide pergi, yang punya ide pergi, sehingga yang ada meneruskan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusman Diriansa, alumni ESQ yang sudah menjelaskan panjang lebar masalah Masjid Lause di Jalan Lause.
Subhanallah, dari masjid ini belajar arti kerukunan, kebersamaan, bahwa di mata Allah semua makhluk sama. Dan semoga saja Masjid Lause ini sesuai dengan namanya menjadi lause, guru bagi mereka yang ingin mempelajari agama Islam. Segitu dulu jamaah masjid. Jangan lupa subscribe, komen, like, share video ini ke teman, saudara, keluarga, bagi sahabat properti. Kalau ada masjid yang unik lagi, kita akan review. Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa video selanjutnya.